Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridhat Alwasik dengan NPM 18230100055 dari Profesi Nurse. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan luka pada laparotomi. Oke, jadi sebelum masuk ke perawatan luka laparotomi, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu nih atau mendalami apa sih itu luka laparotomi. Jadi, menurut teori Syamsu Hidayat dalam Punwandari tahun 2018, jadi laparotomi yaitu salah satu prosedur pembedahan mayor dengan melakukan penyayatan pada lapisan-lapisan dinding abdomen atau perut untuk mendapatkan bagian organ abdomen atau perut yang mengalami masalah seperti hemorogi, perforasi, kanker, dan obstruksi. Laparotomi dilakukan pada kasus-kasus digestif dan kandungan. Selanjutnya ada indikasi. Menurut teori Syamsu Hidayat dalam Purwandari tahun 2018. Yang pertama yaitu ada trauma abdomen. Apa sih itu trauma abdomen? Jadi, sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan pelvis yang diakibatkan oleh luka tumpul atau yang menusuk. Lalu yang kedua ada peritonitis, yaitu lapisan membran serosa rongga abdomen yang diklasifikasikan atas primer, sekunder, dan tersier. Peritonitis primer dapat disebabkan oleh spontaneous bacterial peritonitis atau disingkat SBP akibat penyakit hepar kronis. Peritonitis sekunder disebabkan oleh perforasi appendicitis. Lalu yang ketiga ada appendicitis, yaitu mengacu pada radang appendix, suatu tambahan seperti kantong yang tak berfungsi terletak pada bagian inferior dari sekum. Nah, penyebabnya yang paling umum dari appendicitis adalah obstruksi lumen oleh ovases yang akhirnya merusak suplai aliran darah dan mengakses mukosa menyebabkan inflasi. Lalu yang keempat ada sumbatan pada usus halus dan usus besar, yaitu obstruksi usus dapat didefinisikan sebagai gangguan atau apapun penyebabnya aliran normalisi usus sepanjang mengenai usus halus. Obstruksi total usus halus merupakan keadaan gawat yang memerlukan diagnosis dini dan tindakan pembedahan darurat bila penderita ingin tetap hidup. Selanjutnya yaitu ada dua jenis tindakan laparotomi. Yang pertama yaitu tindakan bedah hernia atau yang sering disebut dengan herniotomi, yaitu operasi pembebasan kantong hernia sampai ke lehernya. Kantong hernia dibuka dan hernia dibebaskan kalau ada perlengketan. Kemudian direposisi, kantong hernia dijahit ikat setinggi mungkin lalu dipotong. Lalu yang kedua ada gastrektomi, yaitu tindakan reseksi pada lambung baik keseluruhan lambung maupun sebagian. Nah, setelah kita mengetahui apa sih itu luka laparotomi dan indikasinya, kita masuk ke bagian standar operasional laparotomi atau cara perawatan luka laparotomi. Yang pertama ya kita itu harus mempersiapkan klien terlebih dahulu. Kita harus sapa klien dengan komunikasi terapeutik, lalu jelaskan prosedur pelaksanaan pada klien, bersikap kooperatif dengan klien. Lalu yang kedua ada persiapan alat. Yang pertama ada pinset juru gris, pinset anatomi, gunting, handscoon, disposable dan steril, larutan NaCl atau cairan infus, kasa steril, korentang steril, mikrofor, kantong kresek, nirbecken, waste bensin, betadine kompres 3%, kom steril, dan kapas lidi. Nah, kita harus mempunyai prinsip perawatan luka laparotomi yaitu harus steril. Lalu yang ketiga ada persiapan lingkungan. Yang pertama, siapkan lingkungan senyaman mungkin, lingkungan yang kondusif, dan privasi klien tetap terjaga. Selanjutnya yaitu langkah kerja atau fase kerja. Yang pertama kita tutup pintu kamar atau pasang sampiran untuk menjaga privasi dari klien. Lalu yang kedua kita atur posisi klien senyaman mungkin. Lalu tutup bagian selain bagian luka dengan selimut mandi. Yang ketiga letakkan kantong sampah pada area yang mudah dijangkau. Lalu lipat bagian atasnya berbentuk mangkok. Yang keempat, kenakan masker muka atau pelindung mata. Biasanya diperlukan jika luka mengeluarkan
drainase yang mungkin muncrat ke muka perawat, dan cuci tangan secara menyeluruh. Yang kelima yaitu kenakan handscoon disposable, bersih sekali pakai dan lepas plester, perban, kasa atau ikatan. Yang keenam, lepas plester, tarik secara paralel dari kulit ke arah balutan, hilangkan perekat yang tersisa di kulit. Yang ketujuh yaitu dengan tangan yang memakai handscoon, angkat balutan kasa secara hati-hati, jaga jangan sampai menekan luka post-operasi, angkat balutan secara perlahan. Yang kedelapan yaitu observasi jenis luka, ada tidaknya komplikasi pasca operasi. Yang kesembilan, buang balutan yang kotor ke tempat sampah, lalu buang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, yang 10 yaitu lepaskan handscoon dengan bagian dalamnya berada di luar, buang di tempat sampah. Yang ke-11, buka set balutan steril atau perlengkapan steril yang dibungkus satu persatu, letakkan pada meja samping tempat tidur. Yang ke-12, buka botol larutan dan tuang ke dalam baskom steril dan tambahkan kasa yang berserat halus. Yang ke-13, kenakan handscoon steril. Yang ke-14 yaitu infeksi, warna luka, jenis jahitan, dan integritas luka. Hindarkan kontak dengan bahan yang terkontaminasi. Yang ke-15, bersihkan luka dengan salin normal sesuai program. Bersihkan dari area yang kurang terkontaminasi ke area yang paling terkontaminasi. Yang ke-16 yaitu pasang kasa berserat halus yang lembab langsung di permukaan luka. Apabila luka dalam, masukkan kasa dengan hati-hati ke dalam luka dengan menggunakan forceps sampai semua permukaan luka dapat kontak dengan kasa yang lembab. Lalu yang ke-17 yaitu pijat daerah sekitar luka dengan perlahan untuk memastikan ada tidaknya pus atau cairan. Yang ke-18 yaitu pasang kasa steril berukuran 4x4 di atas kasa yang basah. Yang ke-19 yaitu tutupi balutan dengan bantalan ABD, surgi pad, atau kasa. Yang ke-20 yaitu pasang plester di atas balutan. Yang ke-21 yaitu lepas handscoon dan buang ke kantong sampah. Yang ke-22 yaitu bantu klien untuk berada di dalam posisi yang nyaman. Yang ke-23 yaitu buang seluruh perlengkapan dan cuci tangan kembali. Kelima yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan dalam perawatan luka laparotomi. Yang pertama yaitu jaga kebersihan saat merawat luka. Yang kedua, bersihkan luka dari area yang kurang terkontaminasi ke daerah yang banyak terkontaminasi. Yang ketiga, gunakan swab yang terpisah untuk setiap usapan. Yang keempat, kaji klien kembali untuk menentukan respon terhadap penggantian balutan. Yang kelima, pantau status balutan minimal setiap jadwal pergantian dinas. Yang keenam, catat penampakan luka dan drainase, toleransi klien, dan jenis balutan yang akan digunakan ke dalam catatan keperawatan. Lalu yang terakhir atau yang ketujuh yaitu catat frekuensi penggantian balutan dan perlengkapan yang dibutuhkan ke dalam Kardex. Lalu yang terakhir ini ada beberapa sumbernya, yaitu ada 2 sumber untuk bagian teori dari definisi luka laparotomi dan indikasinya, lalu selanjutnya dari SOP atau standar operasional perawatan luka laparotomi. Baik, untuk penjelasan tentang perawatan luka laparotomi sudah selesai. Apabila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.